Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang kegiatan usahanya adalah penjualan beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, dia juga melakukan pelayanan konsultansi manajemen. Yang menarik untuk dibahas dari emiten ini adalah ketika kita melihat histori dari harganya, emiten ini pernah menyentuh harga 21.000 per lembar saham pada bulan Juli tahun 2016. Tetapi pada saat video ini dibuat, harga emiten ini telah terjun bebas sampai ke Rp985 per lembar saham. Apa yang terjadi sehingga membuat emiten ini yang telah berumur lebih dari 60 tahun mengalami penurunan harga yang begitu drastis? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Matahari Department Store atau LPPF. Emiten ini berdiri pada tahun 1958 dengan membuka gerai pertamanya yang merupakan gerai penjualan pakaian anak-anak di Pasar Baru, Jakarta. Dan dari sana emiten ini terus berkembang. Pada tahun 1972, emiten ini membuka department store pertama di Indonesia. Dan pada tahun 1992, emiten ini melakukan penawaran umum perdana dengan mendapatkan tiker LPPF sesuai dengan nama emiten pada saat itu, yang mana adalah PT Lipo Pacific. Emiten ini beberapa kali mengalami perubahan nama, dan pada saat ini nama yang dipakai merupakan hasil dari perubahan nama pada tahun 2009. Per annual report tahun 2019, Matahari Department Store memiliki 169 gerai di 73 kota di seluruh Indonesia dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 14.000 orang, yang mana 5.700 orang berstatus pegawai tetap dan 8.300 orang adalah pegawai kontrak. Untuk struktur dari perusahaan ini sendiri, PT Multipolar masih merupakan entitas pemegang saham yang dominan. Emiten ini juga memiliki dua entitas anak, yaitu Matahari Nusantara Logistik yang bergerak di bidang logistik, transportasi, serta pergudangan. Dan entitas anak yang lain adalah Matahari Semesta Indah yang merupakan perusahaan konsultan manajemen. Matahari Semesta Indah kemudian melakukan kerjasama dengan Wanda Culture Holding, perusahaan yang terafiliasi dengan Dalian Wanda Group, untuk membentuk PT Kids Place Technology Development, perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pendidikan non-formal usia dini. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Matahari Department Store. Dari data yang ada, aset yang dimiliki adalah 7,4 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 793 miliar ekuitas dan 6,6 triliun liabilitas. Aset ini meningkat 2,6 triliun jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019, yang mana hanya sebesar 4,8 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya liabilitas sebesar 3,5 triliun dan penurunan ekuitas sebesar 953 miliar. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Matahari adalah liabilitas sewa jangka panjang sebesar 2,7 triliun. Item ini baru muncul karena ada peraturan baru mengenai pencatatan akuntansi. Karena itu, pada laporan keuangan tahun 2019, nilai item ini masih nol. Liabilitas sewa sendiri terdiri atas sewa toko, sewa gudang, dan sewa kantor. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek, item terbesar yang dimiliki adalah pinjaman bank sebesar 1,4 triliun.
Untuk rasio likuiditas dari Matahari, cash ratio adalah 30%, quick ratio 40%, current ratio 79%, serta rasio debt to equity 838%. Ini berarti jumlah kas dan ekuitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan hanya sedikit dan belum dapat menutup seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan dari perusahaan. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah jumlah seluruh hutang dari Matahari yang telah mencapai 8 kali dari jumlah ekuitas yang dimiliki. Revenue dari Matahari pada tahun 2019 adalah 10,2 triliun, yang mana hasil penjualan eceran menjadi penyumbang terbesar dengan 6,5 triliun atau setara 63,83% dari seluruh pendapatan tahun itu. Diikuti oleh penjualan konsiasi sebesar 3,5 triliun dan pendapatan jasa sebesar 125 miliar. Sedangkan per kuartal ketiga tahun 2020, revenue yang dikumpulkan baru mencapai 3,3 triliun. Yang jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah 4,4 triliun. Penurunan revenue ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan hampir seluruh mal di Indonesia ditutup. Ini berakibat pada penurunan pendapatan baik melalui penjualan eceran, penjualan konsiasi, dan pendapatan jasa. Jika dibandingkan dengan pendapatan yang sama pada kuartal ketiga tahun 2019, pendapatan dari penjualan eceran mengalami penurunan sebesar 2,8 triliun. Pendapatan dari penjualan konsiasi menurun 1,5 triliun dan pendapatan jasa berkurang 39 miliar. Ini berarti Matahari Department Store berpotensi mengalami penurunan revenue tahun ini sebanyak 5,8 triliun. Penurunan revenue ini sebesar 57% jika dibanding dengan revenue di tahun 2019. Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, rugi bersih yang dialami oleh Matahari mencapai 616 miliar. Hal ini disebabkan selain karena penurunan revenue, Matahari juga mengalami kerugian dalam pelepasan aset, peningkatan beban keuangan, dan kerugian dari bagi hasil joint venture. Karena itu, proyeksi rugi bersih Matahari Department Store untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 820 miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah kerugian yang dialami selama 3 kuartal di tahun ini membawa potensi bangkrut atau pailit? Untuk itu, kita akan menggunakan perhitungan Altman Z-Score untuk menentukan rating serta peluang pailit dari Matahari. Dan dari hasil perhitungan, pada tahun 2019, hasil Altman Z-Score untuk Matahari sangat baik. Skornya adalah 5,6. Tetapi nilai skor Altman untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini telah menurun drastis menjadi 0,9. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pada saat ini Matahari berada di posisi yang mengkhawatirkan dan manajemen harus mencari suntikan dana baru dan melakukan penghematan besar-besaran agar Matahari tidak mengalami pailit. Potensi pailit dari Matahari sendiri adalah 25%. Untuk value dari Matahari per kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya sebesar 793 miliar. Harga sahamnya Rp980 per lembar. Nilai buku atau book value adalah Rp302 per lembar saham. Maka, nilai price to book value atau PBV-nya adalah sebesar 3,25. Dengan rugi per saham sebesar Rp312, maka nilai price to earning ratio adalah negatif 3. Besaran rugi per saham itu menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin negatif 18,5%, return on asset negatif 11%, dan return on equity negatif 103%. Untuk dividennya, pada tahun 2020 ini, Matahari Department Store tidak membagikan dividen. Pada tahun 2019 kemarin, Matahari membagikan dividen sebesar Rp333
per lembar saham. Dan harga come date pada saat itu adalah Rp4.040, sehingga dividen yieldnya adalah 8,25%. Dan untuk tahun depan dengan kerugian yang dialami pada tahun ini, maka kemungkinan besar tidak akan ada pembagian dividen. Kesimpulan. Pertama, aset dari Matahari Department Store selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2018 dan 2019. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah peningkatan dari aset ini dikendalikan oleh peningkatan liabilitas. Sedangkan ekuitas dari perusahaan ini bisa dikatakan sangat kecil. Malah pada tahun 2010 sampai 2013 ekuitasnya adalah negatif. Kedua, proyeksi revenue tahun ini menurun 57% dibanding revenue di tahun 2019. Hal ini bisa dimengerti, tetapi tidak bisa dijadikan alasan oleh manajemen untuk tidak berusaha meningkatkan kinerja perusahaan. Apalagi sejak tahun 2017 sampai 2019, revenue dari Matahari tidak meningkat tapi stagnan di angka 10 triliun rupiah. Ketiga, perusahaan diproyeksikan menderita kerugian pada tahun ini. Kerugian yang diproyeksikan sebesar 820 miliar untuk tahun 2020. Selain itu, manajemen dari Matahari harus mencari terobosan baru karena sejak 2017, laba bersih yang dihasilkan oleh Matahari terus mengalami penurunan. Mungkin inilah salah satu sentimen negatif yang membuat harga saham Matahari terjun bebas dari 21.000 di tahun 2016 ke 980 pada saat ini. Keempat, utang perusahaan terlampau besar, mencapai 8 kali dari ekuitas perusahaan. Hal ini menambah sentimen negatif bagi perusahaan, karena pada 2016 pada saat sahamnya berada di puncak, utang perusahaan hanya 1,6 kali dibanding ekuitasnya. Kelima, untuk tahun ini investasi ke Matahari sepertinya bukan langkah yang strategis, karena emiten ini sedang mengalami rugi bersih Rp320 per lembar saham, dan margin profitnya juga negatif. Keenam, perusahaan ini absen membagi dividen di tahun 2020, dan hal yang sama juga berpeluang terjadi di tahun depan, dan ini kurang cocok bagi CEO semua yang berinvestasi dengan tujuan mendapatkan dividen. Ketujuh, untuk harga dari perusahaan ini sudah tergolong under value dengan PBV hanya 3,25 kali. Tetapi belum disarankan untuk diakumulasi karena kinerjanya yang masih negatif. Pendapat saya, Matahari Department Store adalah perusahaan yang lumayan. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk Matahari Department Store C-. Demikianlah review singkat dari Matahari Department Store. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects material